Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini di pertemuan 4 kita akan melanjutkan belajarnya tentang pola bilangan ya. Nah, kita akan belajar menentukan rumus suku ke N dari pola bilangan. Nah, ini lanjutan pertemuan 3 kemarin ya, tapi agak beda sedikit. Nah, contoh soalnya, yang pertama itu diketahui barisan aritmetika dengan U5 sama dengan 24 dan U8 adalah 33. Yang ditanyakan adalah tentukan B atau beda U1 dan U25. Kita jawab, kita ingat kembali rumus untuk menentukan suku ke N kemarin, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini yang dalam kurung nanti diselesaikan dulu ya, kemudian baru dikali dengan bedanya. Kita masukkan yang diketahui tadi kan U5 dan U8. Nah, misal dari U8-nya dulu ya. Ini U8 sama dengan A-nya tetap karena kita belum tahu A atau U1-nya ya. Kemudian ditambah N-nya kita ganti dengan 8 karena yang ditanyakan adalah U8 atau suku ke-8 gitu. 8 dikurangi 1 dikalikan dengan B. Kemudian kita masukkan U8 tadi kan hasilnya 33, berarti kita tempatkan di sini 33 sama dengan A ditambah 8 kurangi 1 itu kan 7B gitu ya. Itu menjadi persamaan pertama. Kemudian yang persamaan kedua yaitu yang diketahui tadi U5 sama dengan A ditambah berarti N-nya kita ganti 5 dikurangi 1 dikali B. Kita masukkan hasilnya U5 tadi 24 sama dengan A-nya masih tetap karena belum tahu juga. Ditambah 5 dikurangi 1 itu 4B. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 dibuat sistem persamaan linear 2 variabel untuk memperoleh nilai A dan B. Nah, kita akan mencari nilai A dan B-nya. A ditambah 7B sama dengan 33 dari persamaan yang tadi. Kemudian ada persamaan A ditambah 4B sama dengan 24. Nah, ini dieliminasi atau dikurangi bisa untuk menghasilkan A atau B-nya. Nah, jadi ini kalau dikurangi itu kan 33 dikurangi 24 hasilnya 9. 7B dikurangi 4B 3B. Kalau A dikurangi A itu kan 0 ya, jadi nggak perlu ditulis. Cukup 3B sama dengan 9, sehingga B-nya adalah 3. Setelah itu, nilai B dimasukkan ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Misalnya ke persamaan 2. A ditambah 4B sama dengan 24. Lalu B-nya tadi kan 3, berarti A ditambah 4 kali 3 sama dengan 24. Kemudian A tambah 4 kali 3 itu adalah 12 sama dengan 24. Sehingga A sama dengan 24 dikurangi 12 ya, ini karena pindah ruas. Kemudian A-nya adalah 12. Sehingga U25-nya adalah, kita tuliskan kembali rumus untuk mencari suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Kita gantikan atau kita masukkan, yaitu U25 sama dengan A-nya tadi 12 ditambah N-nya kita ganti dengan 25 karena yang ditanyakan adalah suku ke-25 dikurangi 1 kali bedanya tadi adalah 3. Sehingga 12 ditambah, nah ini yang di dalam kurung kita kerjakan dulu yaitu 24 kali 3. Sehingga ini jangan lupa juga ada penjumlahan perkalian, kita dahulukan yang perkalian. Sehingga 12 ditambah 72. Hasilnya U25 adalah 80. Nah, ini ada soal latihannya, silahkan nanti dicoba dikerjakan ya. Kemudian, yang selanjutnya kita akan pelajari tentang menentukan rumus suku ke N dari pola bilangan. Nah, perbedaan barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, kita pahami dulu. Kalau pada barisan aritmatika itu mempunyai selisih yang sama dan diperoleh dengan cara menambah atau mengurangi. Sedangkan pada barisan geometri itu mempunyai rasio atau perbandingan yang sama dan diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi bilangan yang sama. Itu perbedaannya. Contoh barisan aritmatika yaitu 2, 6, 10, 14. Nah, ini kalau kita lihat polanya, 2 ke 6 itu bisa ditambah 4.
6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 14 ditambah 4, dan seterusnya. Berarti ini cirinya atau polanya yaitu dengan menambah 4. Nah, jadi karena berupa penambahan suatu bilangan yang tetap, itu dikatakan barisan aritmatika. Kemudian yang barisan geometri itu misalnya barisannya 4, 12, 36, 108, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau ini 4 ke 12 itu diperoleh dengan dikali 3, 12 ke 36 dikali 3, 36 ke 108 kali 3 lagi, dan seterusnya. Sehingga ini pola atau aturannya yaitu dengan mengalikan 3. Nah, karena dengan mengalihkan berarti ini dikatakan barisan geometri. Paham ya perbedaannya? Lalu, barisan geometri. Nah, kita masuk ke barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang mempunyai rasio atau R atau perbandingan yang tetap. Nah, yaitu R sama dengan dicari dengan U2 dikurangi U1. Nah, atau suku kedua dibagi U1. Sama dengan U3 dibagi U2, sama dengan U4 dibagi U3, sama dengan, dan seterusnya. Yang intinya U setelahnya dibagi dengan U sebelumnya. Nah, dan bisa kita tarik secara umumnya, yaitu UN dibagi UN kurang 1. Jadi, U setelahnya dibagi U sebelumnya. Begitu caranya mencari rasio. Contohnya nih, ada barisan 1, 2, 4, 8, 16. Nah, ini R-nya berapa coba? Nah, R-nya ini 2. Kira-kira didapat dari mana ya 2 itu? Nih, 1 itu kan dikatakan U1. Kemudian 2 itu sebagai U2. 4 itu sebagai U3 dan seterusnya, ya kan? Nah, sedangkan cara mencari R rasio tadi gimana? U2 dikurangi U1 sama dengan U2-nya adalah 2 dan U1-nya adalah 1, sehingga 2 bagi 1 yaitu 2. Nah, hasilnya 2 dari sini ya cara mendapatkannya. Kemudian kalau kita mau mencari itu dari U3 bagi U2 juga boleh, nanti hasilnya sama. Seperti itu cara mencari rasionya. Kemudian ada 1, 3, 9, 27, 81. Nah, ini juga cara mencari rasionya gimana? Nih, yang ini itu sebagai U1, yang ini sebagai U2, ini U3, dan seterusnya gitu kan. Nah, kita cari rasionya sama dengan misalnya nih dari ini U3 dibagi U2 sama dengan U3-nya adalah 9, kemudian U2-nya adalah 3, sehingga rasionya adalah 3 gitu. Kalau mau mencari dari U2 bagi U1 itu juga boleh, sama nanti hasilnya. R-nya 3 atau rasionya 3 ya. Kemudian ada lagi 32, 16, 8, 4, 2. Nah, ini rasionya berapa kalau ini? Coba, ini sebagai U1, yang ini 16 itu U2, 8 U3, 4 itu U4, dan seterusnya gitu kan. Kita cari rasionya. R sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan U2-nya adalah 16 dibagi U1-nya adalah 32. Sehingga 16 dibagi 32 itu kalau kita sederhanakan dibagi 16, 1 bagi 16, 2. Sehingga hasilnya rasionya adalah setengah atau 1/2 gitu ya. Jadi rasio itu belum tentu bulat. Bisa pecahan juga, setengah yang ini. Paham ya? Nah, selanjutnya ada lagi. 1, negatif 5, 15, negatif 125. Lah, kalau ini rasionya gimana? Berapa? Coba ini. 1 itu kan sebagai U1, 5 sebagai U2, dan seterusnya ya tadi sudah. Itu kita cari rasionya. Nah, R sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U2-nya adalah negatif 5, kemudian U1-nya adalah 1. Sehingga negatif 5 dibagi 1 hasilnya negatif 5.
Itu rasionya ya. Bisa juga kalian mencari dari U3 dibagi U2, nanti hasilnya sama. Tuh, yaitu rasionya negatif 5. Jadi rasio nggak harus selalu positif, bisa juga berbentuk negatif ya. Kemudian selanjutnya kita belajar rumus suku ke N barisan geometri. Nah, nih, jika U1 itu adalah A dan R itu rasio, maka U2 itu berarti A dikalikan R. A itu suku pertama dikali rasionya. Kemudian U3 sama dengan AR pangkat 2. U4 itu AR pangkat 3. U5 itu AR pangkat 4. U6 itu berarti bisa kalian lanjutkan sendiri ya. Sehingga U15 juga dan seterusnya sehingga dapat kita tarik secara umumnya bentuknya adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Gitu rumus untuk mencari suku ke N dari barisan geometri. Nah, contoh soalnya ya. Nih, 1. Diketahui barisan geometri 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah tentukan suku ke 10. Yuk kita jawab, kita tulis lagi soalnya. Kemudian U1 atau A-nya itu adalah 1 suku pertamanya. Kemudian R atau rasionya diperoleh dari U2 dibagi U1 sama dengan U2-nya adalah 2, U1-nya 1 sehingga 2 bagi 1 adalah 2. Kemudian yang ditanyakan U10 gitu. Nah, kita tuliskan rumusnya dulu. UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Sehingga kita masukkan yang ditanyakan U10 berarti N-nya kita ganti 10. U10 sama dengan A-nya, suku pertamanya tadi kan 1 dikali R-nya adalah 2, rasionya itu tadi ya. Kemudian N-nya itu tadi pangkatnya diganti 10 dikurang 1. Sehingga kita peroleh 1 kali berapapun itu kan ya bilangan itu sendiri ya, berarti tinggal 2 pangkat 9. Nah, berapa itu 2 pangkat 9? Artinya 2 dikali 2 kali 2 sebanyak 9 kali, sehingga hasilnya U10 adalah 512. Itu caranya. Kemudian contoh yang kedua, diketahui barisan geometri dengan U6 adalah 729 dan U2 itu 9. Tentukan rasio dan suku ke-8. Nah, kita jawab, tadi kan diketahui U6 dan U2. Nah, kita bandingkan aja langsung ya. U6 dibagi U2 sama dengan, berarti hasilnya juga dibagi 729 dibagi 9. Sehingga U6 itu bisa dikatakan AR pangkat 5, karena tadi UN itu AR pangkat N-1, sehingga ini menjadi AR pangkat 5. Kalau U2 berarti pangkatnya dikurang 1, jadi AR pangkat 1. Nah, karena pangkat 1 itu berarti biasanya nggak usah ditulis, ya kan? Kemudian 729 dibagi 9 itu hasilnya 81. Nah, sehingga ini bisa kita peroleh ini kalau AR pangkat 5 dibagi dengan AR. Nah, ini berarti A-nya itu kan bisa dibagi A semua, coret ya. Tinggal R pangkat 5 dibagi R, sehingga itu R pangkat 4, sama dengan 81 gitu. Sehingga R pangkat 4-nya 81 itu bisa diganti dengan titik-titik pangkat 4. Nah, biar mudah disamakan dengan pangkat yang R-nya, ya kan? Nah, 81 itu kan sama dengan 3 pangkat 4. Sehingga R-nya kita peroleh 3. Nah, U2 sama dengan 9, ya kan tadi. Kemudian karena UN tadi rumusnya AR sama AR pangkat N min 1, berarti kalau U2 itu menjadi, ini tak tulis dulu misalnya, UN sama dengan AR pangkat N min 1, sehingga kalau U2 berarti A dikali R pangkat N-nya diganti 2 dikurang 1, sehingga AR pangkat 2 kurangi 1 kan 1. Nah, karena pangkat 1 biasanya itu nggak usah ditulis gitu. Nah, sehingga kalau U2 itu A kali R. Nah, A-nya belum tahu toh. Nah, R-nya tadi 3 sama dengan 9, sehingga A-nya adalah 3. Kemudian U8-nya juga AR pangkat 7. Nah, karena ini N-1 sehingga 7 tadi ya.
Nah, sehingga U8 sama dengan A-nya adalah 3 kali 3 pangkat 7. Sehingga kalau dihitung adalah 6.561. Jadi rasio barisan tersebut adalah 3 dan suku ke-8-nya yaitu 6.561. Seperti itu caranya ya. Dan 2 macam ya, sudah ada di contoh semua, silahkan kalian kerjakan. Nah, hari ini kita akhiri. Ibu cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.